Maka ini penting kita usaha di dunia ini. Kita usaha untuk apa? Memperbaiki agama dalam kita kehidupan. Memperbaiki agama dalam kehidupan kita. Yang pertama kita perbaiki apa? Kalimat iman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perbaiki kita punya hubungan dengan Allah SWT. Perbaiki kita punya hubungan dengan Allah SWT. Disuruh apa kata ulama? Disuruh usaha atas iman, usaha atas iman. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsiran. Amma ba'd, faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah liyaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, idza marratum bi jannah farta'u. Qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala khalaqa dzikri. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini sebagai orang-orang Islam. Orang Islam itu kata ulama sangat mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam kata ulama itu sangat mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu kenapa mahal? Di dunia ini kurang lebih ada 7 miliar manusia. Yang Islam hanya kurang lebih 2 miliar. Nah, dia sedikit. Dan ulama katakan itu nilainya orang Islam kata ulama serendah-rendahnya orang Islam. Serendah-rendah orang Islam di dunia ini, itu kata ulama lebih baik daripada seluruh raja-raja kafir di dunia ini. Serendah-rendahnya orang Islam. Orang Islam dia tinggal di bawah jembatan, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya pekerjaan, semua tidak ada. Hidupnya meminta-minta, pengemis. Tapi Masya Allah, nilainya kata ulama itu lebih baik dari seluruh raja-raja kafir di dunia ini. Lebih baik dari Ronaldo, Messi yang kita agungkan itu. Tahu berapa gaji Messi? Ronaldo punya gaji bisa membiayai APBN Indonesia. Tapi Masya Allah, serendah-rendahnya orang Islam. Orang Islam yang bawa bentor di kampungnya atau Iwan ini, kalau Iwan masalah imannya sudah lebih tinggi lagi. Serendah-rendahnya orang Islam kata lama lebih baik daripada seluruh orang kafir di dunia. Mau kepada sekalian, kita ini harus merasa merasa bersyukur jadi orang Islam. Alhamdulillah. Jangan karena cuma pakai motor busuk, tidak ada surat, tidak ada apa, tidak pakai helm kasar kamari, baru dapat dia orang lihat auto gagah berasa iri kalau ada motor begitu.
Nilainya orang Islam itu adalah satu orang Islam nilainya lebih baik dari seluruh orang kafir di dunia ini. Maka pengen kita ulama kita ini syukur Allah SWT tidak menjadikan sebagai orang-orang Islam. Maka Allah perintah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati selain dalam keadaan Islam. Disuruh jaga Islam sampai kita mati. Allah. Maka sekalian, maka ini penting kita usaha di dunia ini. Kita usaha untuk apa? Memperbaiki agama dalam kehidupan kita. Memperbaiki agama dalam kehidupan kita. Yang pertama kita perbaiki apa? Kalimat iman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perbaiki kita punya hubungan dengan Allah SWT. Perbaiki kita punya hubungan dengan Allah SWT. Disuruh apa kata ulama? Disuruh usaha atas iman, usaha atas iman. Ahlan, Payanto, masya Allah. Orang Jawa, mari Pak. Hari ini orang Islam ini berpikir usaha atas iman kepada orang belum beriman. Gitu. Oh, saya sudah punya iman, tidak perlu usaha atas iman. Tidak. Ulama katakan usaha atas iman itu kepada orang beriman. Kalau orang kafir, usahanya apa? Dakwah kepada mereka apa? Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu selamat. Tapi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang beriman, berimanlah kamu. Sudah beriman lagi. Masih kata ulama, suruh usaha atas iman. Kenapa sekalian? Tuh banyak suruh mu'atul 2000 sadiki. Mari masuk Pak. Disuruh usaha atas iman. Kenapa sekalian? Hari ini Pak, kita ini merasa sudah beriman, sudah beriman. Alhamdulillah sudah punya iman. Saya punya iman, bawa punya iman, semua punya iman. Tetapi seperti pepatah mengatakan, emas itu warnanya kuning, tapi tidak semua kuning kita katakan emas. Betul ya? Ya. Emas itu warnanya kuning, tapi tidak semua kuning kita katakan emas. Mari Pak, salam. Saya akan mizon dia baru sampai di jam. Apa itu dia iman Pak? Kalau menurut iman semua beriman. Seperti mana Allah katakan, kalau tidak Arabu amanna. Tidak datang surah Arab pun datang kepada Nabi SAW dan berkata, amanna, aku telah beriman. Maka Nabi diam purna Islamnya, kullam tu'min. Diberi wahyu katakan dia belum beriman. Walakin kullu aslamna, katakan dia baru masuk Islam. Walamma yadkhulu iman fi qulubikum, karena iman belum lagi masuk ke dalam hati. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang beriman mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, tapi Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin, mereka belum beriman. Boleh Pak, cuma sedikit lagi kita buat Madini. Boleh 10 orang banyak Madini, saya kepada kalian. Hah? 10 orang kalau saya Madini satu banyak. Kalau ada 100 orang. Nah, jadi tawaju saya sedikit tawaju. Kau tadi kau tidur lagi. Dapat tahu kan kalau tidur tadi begini. Nah, Pak Ari sudah biasa itu dia yang terkorek. Kalau Madini ini dapat tahu banyak sadis kalau Madini pusing. Maka saya lihat, maka kan lama itu kita di dunia ini disuruh usaha atas iman, Ya Allah. Makanya dia para Nabi alaihissalam Allah sudah utus diri untuk apa? Untuk usaha atas iman. Bagaimana memperbaiki keyakinan manusia kepada Allah SWT. Bahwasanya dikubur nanti, setelah dikubur itu akan Allah kirim satu malaikat baru ngopres kita punya pres sama yang busa itu diramas. Jadi apa ini hati kita keluar. Afala ya'lamu idza bu'thira fil qubur wa husilama bis sudur. Ya Allah, apa yang di hati ini mau tak keluar waktu itu nanti.
tak buka. Maka sekalian, maka di dunia ini kita disuruh buat usaha. Maka Allah mengatakan syarat dapat iman 3 perkara. Yang pertama duduk dalam majelis iman. Maka kata ulama, sahabat ini Allah mengatakan suka kepada pembicaraan iman. Ijlis itu membela binasa. Sayyidina Abdullah bin Rawaha dia bilang ijlis itu membela binasa. Mari kita duduk sebentar beriman kepada Allah sesaat. Maksudnya suka kepada pembicaraan agama, majelis-majelis iman. Kemudian duduk bersama orang ahli iman. Maka kalau kita ini penting, misalnya ini kalau banyak di kampung, ya iman turun terus. Karena yang kenapa kalau satu kampung baru iman cuma 3 hari, 4 bulan. Mau harus kalau kita punya orang yang iman lebih tinggi lagi, supaya kita punya masalah iman kita lebih ada semangat. Gitu. Kalau banyak di kampung, kok kenapa iman yang tuh hatta baku dapat, niat doang tidak ada. Ini cuma kenapa tidak. Kita ketemu mas saya di Nizamudi, baru biasanya semua keluar. Nah kita mau kenapain, baru mau kenapa? Hatta niat doang tidak ada. Nah, maka teman disuruh dulu bersama orang alimah, yaitu para masyayikh kita, para alim ulama. Yang ketiga kata ulama, masalah berbicara tentang iman. Terus ini ulama mengatakan yang ketiga ini sedikit sekali orang betul, malas. Bahkan orang mengatakan dakwah infirodi setiap hari itu kata ulama wajib hukumnya. Dakwah infirodi setiap hari wajib hukumnya. Jangan bertir di malam hari sebelum dakwah infirodi. Kadang-kadang kita orang kalau belum makan malam kita tidur. Kamu udah betul makan malam. Tapi kalau belum dakwah infirodi, tenang-tenang saja. Gitu. Masih kita katakan dakwah infirodi itu menghilangkan penyakit-penyakit hati. Dakwah infirodi kita masih kita katakan menghilangkan fitnah di muka bumi ini. Nah kata ulama, penting kata ulama kita ini setiap hari meluangkan waktu berbicara, mendengar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, marhaban wa sallallahu. Mari Pak. Maka penting kata ulama kita ini meluangkan waktu berbicara tentang iman, tentang Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an dia Allah Subhanahu wa taala awal surat alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir surat qul a'udzu birabbin nas. Di alam arwah ketika manusia semua Allah kumpulkan, arwah manusia Allah kumpulkan, maka Allah berseru kepada arwah-arwah manusia, alastu birabbikum, katakan bahwa Rabb kalian. Ulama katakan makna Rabb al-Khaliq, al-Malik, al-Razik, yang maha menciptakan, yang maha memelihara, yang maha memberi rezeki. Maka dengan serta-merta semua arwah menjawab, qalu bala sayyidina, benar engkau Tuhan kami, benar engkau Rabb kami, benar engkau Rabb yang menciptakan kami, benar engkau Rabb yang memelihara kami, benar engkau Rabb yang memberi kami rezeki. Lanjutan ayat ini kata ulama, Allah beringatkan kita, Allah yang ingatkan kita, antaqulu yaumal qiyamati innakuna an hadza ghafirun. Allah kan jangan sampai kata Allah di hari kiamat nanti kamu lupa kepada perjanjian ini. Maka dia di dunia ini disuruh berusaha gitu. Masuk kubur dapat lagi pertama. Mana buka? Kasihan kalau baca 4 tentara kalau bawa BAP orang. Siapa? Terus juga ya ibu banyak. Ya. Ini mungkin kaget langsung melihat suaranya kata guntur. Seperti guntur. Maka orang kalau datang batas nanti soal maghrib orang datang, terus kemarin datang menjadi pertama ternak di kubur nanti. Yang dekat-dekat. Apalagi kalau ajang sebutin bangun. Setengah mati itu pertama ternak alaihissalam. Ajang sebutin bangun. Mana buka siapa tuh? Mungkin negeri alaihissalam kalau kita dulu di bawah atas itu ada tronton lewat, dia langsung kuat sekali. Apa yang kita bicarakan sudah lupa. Apa yang bicarakan dia? Tak kaget. Bagaimana mungkin akhir asal punya suara juga. Allah. Makanya dia
Penting kata ulama, maka kita juga penting kata ulama ini setiap hari meluangkan waktu berbicara tentang Allah SWT, tentang kebesaran Allah. Tidak bosan mendengar tentang Allah SWT. Sama nih orang baru mau menikah atau baru mau ta'aruf, baru bagaimana hari ini, bagaimana fulana, oh iya, pokoknya harta satu hari baca kita dua calon, tidak minta tidur, semangat. Dengar tentang Allah mengantuk, lapar. Kita kan kalau lapar dengar kita punya hari calon, lupa makan. Lupa makan. Karena masalah punya hakikat kita sebenarnya kepada kekasih kita. Makanya lihat kata ulama, Allah sendiri, Allah itu maha besar. Kebesaran Allah tidak bisa kita bayangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama kata dunia ini dengan langit yang pertama, kata ulama jauhnya 500 tahun perjalanan. Jadi kata ulama yang kita lihat ini, yang kita lihat sekarang bukan langit, hanya batas pandangan manusia. Kalau yang pernah naik pesawat, kita pernah naik ke atas, yang ke bawah itu Bali ya. Itu bukan langit. Setiap pemalapasan langit, jarak jauhnya 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit sampai yang kedua 500 tahun perjalanan. Terus seterusnya sampai ke arsy-Nya Allah SWT. Langit ketujuh dengan arsy-Nya Allah. Langit ketujuh dengan arsy-Nya Allah itu ada lautan. Betul lama, ada lautan. Jauhnya punya 500 tahun perjalanan. Maka yang mulia, dan di atas arsy ada kursi Allah SWT. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi kalau kita dari atas ke bawah, Wan, masya Allah, dari atas ke bawah, minum kopi, Wan. Langit ketujuh, arsy Allah di langit ketujuh, kata ulama seperti cincin ditaruh di tengah padang pasir. Padang pasir itu arsy Allah SWT. Langit ke-6, langit ke-7 adalah cincin. Kemudian langit ke-7 yang ke-6 begitu juga. Sampai langit yang pertama dengan dunia ini. Langit pertama ibarat padang pasir, dunia cincin. Dunia ini yang kita sudah keluar, aku tahan terus, aku cinta mati, aku cincin. Sedang dunia bawa cincin, bawa di mana kita orang ini? Kita orang waktunya di mana? Sedang dunia bawa cincin. Apa itu Anda, apa yang buku? Dunia dan beserta isinya hanya cincin. Di mana kita orang? Maka kata ulama itu kalimat la ilaha illallah termasuk menafikan diri kita juga. Kuku panjang kusu, potong. Watiya di wolo. Saya ini apa? Saya ini. Saya ini watiya di wolo tidak ada. Kuku panjang potong. La ilaha illallah. Kata orang itu termasuk kalimat la ilaha itu termasuk menafikan diri kita juga. Dan kata ulama termasuk menafikan kita punya amal juga gitu. Menafikan kita punya amal. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada satu orang ahli surga, orang yang Bani Israel beribadah 500 tahun. Maka Allah ya Allah di mana ibadat? Ya Allah, ya Musa alaihissalam ditanyakan kepada Allah, di mana tempat di surga? Karena ibadahnya 500 tahun. Maka katakan kepadanya, dia punya tempat di neraka. Katanya, Allah ya Allah hambaku, masuklah kamu ke dalam surga yang rahmatku. Maka ya Allah, di mana amal yang 500 tahun? Maka harus timbang biji mata sabar dengan amal 500 tahun. Yang berat adalah biji mata sabar. Terakhir dia katanya, Allah kalau begitu masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmatku. Maka Allah berkata, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmatku karena engkau adalah hamba yang baik. Bapak sekalian, Allah katakan dia sebagai hamba yang baik setelah apa? Setelah dia menafikan dia punya amal yang 500 tahun. Apa itu 4 bulan tiap tahun.
menafikan amalnya yang 500 tahun. La ilaha illallah. Kiranya masalah Allah SWT ini yang maha menciptakan segala sesuatu. Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang kudratan yang dengan kekuasaannya. Ulama mengatakan, Pak, kalau ada kata-kata yang lebih singkat daripada kata kun dalam Al-Quran akan Allah katakan. Kalau ada satu huruf tapi panjang, nun 6 harakat, kaf itu 6 harakat, tapi kaf dan kun berapa lama bilang kun? Kun berapa huruf? 3. Tiga berapa? Kira-kira berapa? 2 huruf, kaf dan nun. Bukan kalau bukan bahasa Indonesia, bukan kun. Tapi kaf dan nun. Anak sekolah, pergi di sekolah besok, kun berapa huruf? Nah, kalau tahu kita kasih 10.000. Kaf dan nun. Berapa lama bilang kun? 7 lapis langit kun. Planet tata surya kun. Matahari kun. Bulan kun. Kun masya Allah. Apa yang cuma doi? Apa yang pulus? Nah, masya Allah. Masa kita di Madinah yang sudah meninggal Allah masya Allah, Maulana Ahmad Said Khan rahimahullah. Beliau punya kata lawan itu, beliau punya rompi. Itu rompi itu dia punya kantong, isinya itu sesuai mata uang di negara mana dia berada. Di Amerika capo dolar, di Eropa euro. Ada satu orang Pakistan di Madinah bermasalah di Madinah. Waktu itu dia butuh uang sekitar 30.000 real. 30.000 real itu kurang lebih 90 jutaan. Maka ada orang ini kalau bagus, kalau mungkin Muhammad Setan rahimahullah. Maka dia datang ke Muhammad Setan, sampaikan dia punya masalah. Mau katakan kamu butuh berapa? 30.000 real. Sesuai jumlah yang pas 30.000 real. 30.000 real, tidak kurang. Jadi kata-kata Ustaz Kambay rahimahullah, Allah ciptakan 7 lapis langit, bulan, bintang, planet, tata surya. Masa Allah tidak sampai bikin doi? Masa Allah tidak sampai bikin doi? Allah kuasa bikin doi. Itu jamaah tahun 2006 tidak salah. Jamaah dari Taduli, gerak di daerah Bulangitan. Waktu itu masih Al-Kabuko, kan Al-Kabuko masih di daerah Bulangitan bikin rumah. Masya Allah, sudah hari ke 80 hari itu. Ini jamaah habis dua sama sekali. Pas dolang keluar di sama alif di masjid. So tidak pula sama sekali jamaah. Baru bagaimana caranya mau makan siang? Ini jamaah di warung, ada warung dekat masjid. Bawa utang. Dengan bawa utang, ibu boleh bawa terang di masjid bawa utang baras, kelapa. Bawa utang berapa? 30.000 bawa utang. Sudah. Nanti siang mau bayar. Siang mau bayar habis makan siang. Sudah, utang baras apa semua. Terus 30.000 waktu itu. Jam keluar, pas keluar ada yang singgah, kasih sayur ikan. Lengkap sudah makan waktu itu. So habis makan siang, so gini saja main. Mau bayar apa nih utang di warung? Ada buku janji siang mau bayar ini. Dia pikir amal. Sudah. Ambil kemudian ambil itu ambil jamaah itu masya Allah dari sama-sama saya di Manado, satu kampung, tapi dia nikah Doi. Dari SMA saya ke Sri Itikaf. Kebetulan jadi ambil dia. Bayangkan namanya dia. Sama namanya Bayangkan. Ini Amir punya HP Nokia Polyphonic yang kecil, yang tahu sekarang so tidak harga sekali itu. Waktu itu masih ada harga 200.000-an. Dia niat semua kasih taruh di HP di situ saja. Sudah ini dua orang ke warung itu tanya pada ibu. Ibu sampai ini jamaah, ini Amir jamaah tanya bapak pura-pura Rama Poli. Bu berapa ya? Mungkin di jumlah. Pasti tanya berapa? Ini Amir ada berapa dia punya celana itu, celana sunai, celana yang macam itu dipakai. Ibu ada kertas itu.
Dia lalu dia kata-kata, dia cabut 100.000 baru. Kamu dari bank yang ke atas baru. Ini Jamal ini pulus menangis. Itu ibu yang bingung. Siapa mau menangis? Ibu siapa mau menangis? 100.000 baru. Dari situ heboh. Ini jemaah yang datang begitu. Almarhum Haji Abbas rahimahullah, masya Allah. Bila dengar jamaah sudah kayak itu, langsung pokoknya diantar perbekalan sampai pulang tidak habis perbekalan. Sampai pulang tidak habis perbekalan. Maka ini Allah kita 17 langit, bulan, bintang, planet, tata surya, Allah pun puas begitu. Itu kita mencari itu sampai datang bantuan Allah kepada kita. Kita enggak siksa muka luar jauh-jauh begitu. Tak pulus. Padahal masih kita katakan bantuan Allah itu bukan kepada para nabi, bantuan Allah bukan kepada para sahabat. Kata ulama, bantuan Allah kepada amal para nabi dan amal para sahabat. Dan ini amal kata ulama terbuka sampai hari kiamat. Maka Allah kuasa menciptakan segala sesuatu. La ilaha illallah. Kemudian setelah Allah menciptakan, maka Allah yang pelihara. Dalam Al-Quran Allah firmankan, Allahu lahul khalqul amr. Allah itu punya menciptakan dan punya memelihara. Kalau bahasa kering jadi kata ulama, Allah ciptakan makhluk, perintah makhluk bukan di tangan makhluk, tapi perintah makhluk di tangan Allah SWT. Kalau bahasa kering itu, remote-nya makhluk di tangan Allah SWT. Makhluk itu sedikit pun tidak bisa berbuat, bergerak, manfaat, mudarat tanpa izin pada Allah SWT. Bahkan Imam Ghazali yang berkata, kalau kalian lihat aktivitas manusia yang lalu lalang di dunia ini, kata beliau, hakikatnya kata ulama, ada benang-benang halus yang menghubungkan manusia dengan arsy Allah SWT. Ada benang-benang halus yang menghubungkan manusia dengan arsy Allah. Jadi kita ini tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa ke buku kasih harus pekerjaan, tidak bisa ke buku. Jadi hanya kita begitu, digerakkan oleh Allah SWT. Tidak bisa kemana-mana, itu ada benar-benar halus yang menghubungkan manusia dengan arsy Allah SWT. Allah. Tidak dalam kitab Radul Soleh itu ada satu orang makan tangan kiri, ahlan payapun, masya Allah, jauh masya Allah, iya, apa ada? Ada minum kopi apa? Oh ini gue masya Allah, jauh sekali. Saya ini ada buku tadi. Maka sekalian ada satu orang makan tangan kiri, maka Nabi sabdakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Apa ya? Ya Rasulullah saya tidak bisa. Nabi ulang, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ya Rasulullah saya tidak bisa. Apalagi Nabi sabdakan, sesungguhnya kamu tidak bisa selamanya. Seketika itu tangannya mati. Kemudian hakikatnya kita punya tangan ini digerakkan oleh Allah SWT. La ilaha illallah. Kemudian dia semua makhluk Allah ciptakan, hakikatnya yang kasih rezeki adalah Allah SWT. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tiada yang melata dunia mutlak, Allah jamin dia punya rezeki. Dia bagi rezeki sudah selesai. Ada orang katakan, kalau saya tidak kerja bagaimana? Ulama katakan, orang yang sering katakan rezeki dari Allah, tapi kalau tidak kerja bagaimana? Kata orang yang sering berkata begini, maka kata ulama sampai di depan Allah di yaumul kiamat nanti, dia pun akan katakan seperti sama juga. Bahkan terakhir di depan Allah dari kiamat, ya Allah kalau saya tidak kerja bagaimana? Seolah-olah dia diminta dari Allah SWT. Maka Allah yang kasih rezeki titik. Mutlak Allah kasih kita, jamin kita punya rezeki. Lan tamuta nafsan hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati seorang anak Adam kecuali telah sempurna rezekinya. Siapa orang mati habis jatah. Siapa masih hidup masih banyak jatah. Nah, saya ada pernah satu orang mengatakan itu. Kita kalau ada jatah rezeki itu. Contohnya begini, ada kita punya jatah 3 hari punya, tapi kena sorodo sebagai 1 hari punya. Kena golojo,
bagi satu hari tak kurang umur. Jadi orang banyak makan itu kita kurang rezeki juga, bikin kurang jatah. Sehingga kalau di markas tidak makanan, pecah hati, tidak etika pulang. Siapa yang pulang tidak makan, tidak makan malam. Maka ini mutlak Allah jamin kita punya rezeki. Satu ikan yang paling besar di lautan mulia, belum batok ini belum tak? Satu ikan yang paling besar di lautan kata ulama, makanannya ikan kecil 15 ton setiap hari. Kira-kira 15 ton pasti orang paling belas satu berapa banyak habis itu, berapa lama habis. Sedangkan ikan yang paling besar Allah kasih makan tiap hari. No bayangkan kau mau puru kaki bagi oleh, yang cuma setengah bolo cukup. Ya kan? La ilaha illallah. Maka dia jangan khawatir kata Allah. Ya Adam, Allah kata wa anak Adam, jangan ya anak Adam kata Allah, jangan engkau bertanya kepadaku tentang rezekimu yang esok hari. Kata Allah, wa anak Adam, jangan engkau bertanya kepadaku tentang rezekimu yang esok hari. Seperti maka kata Allah, seperti aku kata Allah, tidak pernah menutup amalmu untuk esok hari. Jadi baru maka apa esok? Allah. Sekarang bagi kita orang ini ketergantungan kepada beras sudah luar biasa. Ketergantungan kepada nasi ini sudah luar biasa. Sakau namanya. Orang kalau memakai obat narkoba itu, kalau dia tidak pakai, dia rasa mau mati. Gitu? Kalau dia pakai mati dia. Akhirnya begitu. Kalau tidak makan rasa mau mati. Gitu? Kalau tidak makan, rasa mati. Padahal mulia Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, tidak mati. Baik, Ashabul Kahfi dan begitu itu dikirnya setan. Ini bagi tidak boleh, ada hadis itu di hadis sahabat, ini dikirnya setan. Nah, kalau banyak baca mentahab hadis itu ada di dunia ini. Nah, makanya orang berdua begini tak tidur memang. Ada kasih bagi ke setan. Saya cuma kasih tahu dia hadis kan. Maka jom dia sudah mana ya? Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, tidak mati. Yang Ashabul Kahfi, yang saya sampaikan, orang di Amerika, orang Yahudi, dia punya iman, dia punya jenggot, dia punya iman. Dia bergantung di jembatan Mississippi di Amerika. Dia bikin box kaca. Silakan Bapak buka kalau ada itu buka di internet. Dia tidur di situ 43 hari. Berdiam di situ 43 hari. Tidak makan, tidak minum, tidak mati. Jamaah gerak ahbab, jamaah gerak satu kali tidak makan pikir hati. Apa kau makan masak nasi mangkal? Nasi setengah mantan. Langsung berjahat. Kenapa? Yakin, masya Allah, berpikir meminum kopi baru satu, masya Allah. Makanya mau lihat itu. Kita orangnya di zaman sekarang ini, kalau zaman gerak, rata-rata bermasalah di mana? Tidak makan. Siapa aja masuk pulang, so habis bekal. Ada baca taklim tiap hari, habis bekal lo bilang, seolah-olah sampai iman sudah keluar. Istilahnya iman tak keluar. Habis bekal. Berarti ngapain bekal iman tidak ada berarti. Bekal la ilaha illallah di mana? Sehingga mau orang masalah mudah akan mudah keluar kalau dia keyakinan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mutlak yang keserasi adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau sekalian kemudian Allah Subhanahu wa taala ini adalah kekasih yang terbaik. Kalau sekalian tidak ada kekasih terbaik melebihi Allah SWT. Kita orang punya istri yang kita orang sayang-sayang, yang setengah mati 4 bulan tiap tahun ini, muka setengah 4 bulan, muka marah jika terlambat, karena urusan istri tuh. Mau itikaf tidak boleh. Istri bilang, Nana cuma pergi markas, jangan itikaf. Ya, siap. Cuma nawar, jangan itikaf, Iya. Istri yang kita sayang-sayang ini, yang sayang, cintaku, sayangku, bidadariku, masya Allah. Coba kita orang punya istri itu, dengan salah sama kita orang ini 1 hari 1000 kali.
Bagaimana Pak? Bapak punya istri yang sayang ini berikan salah sama kita tolong satu kali. Bagaimana? Sudah jenuh, sudah tidak mampu kan ini. Wahai Allah, pulang dengan sudah tidak mampu ngurus sama ini. Masya Allah. Atau kita ini bikin salah sama istri. Istri kita Pak, siang hari kita bikin salah, seribu kali kita bikin salah di siang hari, malam hari takut di pintu. Yang tidur di dalam, Allah bunga tidur duluan. Tapi Allah Jalla Jalaluhu Amanawalu Arhamur Rahim ini mau lihat siang hari kita bikin dosa, bikin kesalahan, bukan 1000 kesalahan yang mau dia, seluas langit dan bumi kita punya kesalahan. Malam hari minta maaf, Allah kasih maaf. Oh. Malam hari kita minta maaf, Allah kasih maaf. Itu ayat Allah dan maupun Allah mengatakan, ya ibadi asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, Allah panggil, wahai hamba-hamba kata Allah. Kul ya ibadi, katakanlah hamba-hambaku. Ulama-ulama ayat ini Allah katakan, Allah punya hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang ahli tabik, ahli tahajud, ahli zikir, ahli baca Quran, bukan. Kata lama Allah panggil, katakanlah hamba-hambaku asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Ulama tafsir katakan asrafu ala anfusihim ini berpuluh-puluh tahun dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kata ulama, Allah memiliki apa? Mau bakar, mau rajam, mau siksa? Bukan. Allah bilang la taqnatu mir rahmatillah. Allah katakan jangan kalian berputus asa daripada rahmat kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Makanya dia tidak ada kekasih terbaik melebihi Allah SWT. Yang pantas kita cintai siapa? Yang pantas kita cintai siapa? Allah. Istri atau Allah? Allah. Allah, yang pantas kita cintanya lah Allah. Istri tak di rumah cuma bawa di markas. Yang keluar kasih dengan Allah jati kita. Yang Allah dan wahai hambaku, wajib pada Allah kalian mencintai kata Allah. Wajib kita mencintai Allah SWT. Allah. Betul ya? Isya teman 11:13 yang 15. Kemudian dia Masya Allah, yang pantas kita cintanya adalah Allah. Sering Allah taruh di rumah dan taruh di hati. Insya Allah ada satu orang ahbab di Saudi Arabia. Dia sudah tahun itu mengkawal bulan, tapi istrinya bilang Abu Jamil dan keluar hari ini. Tahun ini jangan dulu keluar yang terang dulu siang sini. Soalnya sudah dia semangat ikut istrinya tidak keluar. Makanya Abu Jamil tidur di malam hari itu. Jadi saya dengar di sini ada orang langsung ini. Itu Masya Allah datang malaikat mungkar nakir kepadanya. Iya, baru tarik dia ke dalam kubur dalam setengah sadar itu. Baru ditanya, "Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu?" Apa dijawab? Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ummu Jamil. Karena dia itu bisa jauh dengan dia, itu dipukul, dicambuk sama dia. Kalau saya lihat, begitu dahsyatnya cambukan dalam mimpinya itu sampai dia datang tidur, tak berdiri. Gimana dia? Tak berdiri dia tidur itu. Cuma dalam mimpi saja. Begitu dahsyat cambukan. Terus mungkar nakir punya cambuk itu, hatta kekuatan jin, manusia, hewan, malaikat, seluruhnya manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan, mau angkat itu cambuk, tasor merianda. Wah, apalagi kalau dapat cambuk sama kita orang ini. Maka cuma dapat cambuk itu mau dia satu kali di dalam mimpinya itu dia tak bangun tak berdiri, tereo gitu. Istrinya tadi kemudian bilang, siapa mana? Dia songana bikin kita sama pembagulan. Songana bikin kita dapat cambuk langsung di tas pembagulan perangkat di Allah SWT. Insyaallah. Jangan dapat cambuk di kubur Pak. Masyaallah. Ummu Aisyah. Maka serian. Dan Allah SWT adalah yang maha indah Pak. Keindahan Allah Pak tidak bisa kita bayangkan. Seluruh kenikmatan dunia. Coba masih cerita ini kenikmatan dunia. Nah, kalau kan orang cuma dapatan di
Kuandang kan, kita tahu penikmat dunia. Nah, Kuandang, Buko, Gorontalo, semua kenikmatan dunia kita kumpulkan. Amerika, Eropa, Prancis, Saudi Arabia, seluruh dunia. Terus kemudian di Dubai itu, di Qatar Pak, itu bandara sekarang dibikin, di VIP-nya itu, dia punya itu di lantainya, di bawahnya lautan langsung seperti laut. Di Dubai ada satu hotel yang dia punya tempat tidur di masalah, dia punya kamar satu malam 150 juta. Tidur malam, habis 150 juta. Itu di bawah laut, dapat dia semua pemandangan laut di bawah. Tehnya ada 5 juta, teh harga 5 juta. Oh, kalau 5 juta masalah dapat bikin satu kecepatan kopi itu lebih lagi. Semua kenikmatan dunia kita kumpulkan. Apa kenikmatan dunia ini? Semua kenikmatan dunia, istri, wanita, semua kenikmatan kita kumpulkan. Ulama kata dia tidak melebihi satu titik kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis disampaikan, ada orang dari lahir sampai mati pecah hati terus. Tidak pernah senang di dunia ini, paling menderita, so paling miskin, paling papa, paling miskin, so paling BLT tidak dapat, bantuan tidak dapat, semua tidak dapat. Bahkan penyakitan di dunia ini paling parah di dunia ini. 80 tahun dia tinggal di alam dunia dalam keadaan menderita semua. Di akhir nanti Allah catat dia sebagai orang ahli surga. Baru dikasih dia kepadanya pemandangan surga 1 detik. Ini yang punya tambah di surga. Habis kasih lihat, ditanya, apakah ente pernah susah di dunia? Pernah pecah hati? Pernah istri marah-marah? Pernah dapat veto? Tidak pernah, wahai Tuhanku, tidak pernah. Tidak pernah. Dapat tagihan? Semua tagihan-tagihan. Jatuh di motor, menderita, lupa semuanya. Baru 1 detik dia surga yang itu. Maka kata ulama di akhirat nanti itu, ketika Allah sudah nampakkan pahala-pahala orang yang kesusahan di dunia ini, orang susah di Allah nampak dia punya pahala-pahala. Kesusahan di dunia ini, orang yang sakit di dunia ini Allah nampak dia punya pahala. Maka semua orang yang sehat dia katakan di dunia ini, alangkah baiknya kami di dunia sakit terus sampai mati. Maka teman, semua kenikmatan surga kita dunia kita kumpulkan, tidak berarti 1 detik kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun saya semua kenikmatan surga kita kumpulkan. Maksudnya surga ini dalam ulama kata ada satu hadis mengatakan surga yang paling kecil memiliki 70 kota. Indonesia berapa kota? Tidak sampai 70 kota di Indonesia ini. Setiap kota ada 70 bangunan. 70 bangunan, banyak bangunan itu. Bangunan banyak. Setiap kota ada 70 bangunan. Dan setiap bangunan ada 70 kamar. Setiap kamar ada 70 tempat tidur. Setiap tempat tidur ada jalan tembus. Dan setiap tempat tidur kata ulama itu ada 70 bidadari. Setiap tempat tidur. Membagai pikirkan bagaimana pasar itu koi memang. Dan setiap kamar itu ada jalan tembus. Kemana? Sungai Madu, Sungai Arak, Sungai Susu. Perumahan yang paling mewah di alam dunia ini. Gubernur, presiden, raja-raja di dunia ini, semua gedung-gedung mewah di dunia ini di bawahnya mengalir sepeteng busu. Coba di rumah gubernur kota sepeteng, paling pasar pun, paling busu lagi. Rumah gedung putih di Jakarta paling besar dari sepeteng. Jadi semua perumahan mewah di alam dunia ini mengalir sepeteng busu. Baru mau dicinta yang rumah yang sepeteng busu itu. Cinta. Kamu mau keluar ada urus rumah, harus sepeteng busu. Makanya dia dan di surga itu walahmi tayrin wa faqihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'a. Di surga Pak terdapat buah-buah yang begitu banyak sekali. Ulama mengatakan itu surga itu pohon di surga akarnya ke atas, buahnya ke bawah. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kita berguling dia sama kita. Dan kalau kita belah, ulama mengatakan dia punya warna
warna-warna yang belum pernah kita lihat di alam dunia ini. Kalau kita makan satu gigitan 70 macam rasa. Sebagaimana model itu dia. Dan kalau kita makan dapur rasa sampai bumbu nyawa. Hidungnya makan buah lah, puru. Di surga dapat rasa sampai 70 macam rasa. Setiap gigitan beda warna, beda rasa. Ulama kata ada satu ahli surga itu lagi makan buah apel di surga. Ketika dia gigit itu apel, tiba-tiba itu apel jadi bidadari. Siapa kamu? Saya adalah kotoran masjid yang kamu angkat waktu di dunia. Jadi mahal beda. La maqtu'ati wala mamnu'a. Itu pohon Yusufah tidak terputus dan tidak terlarang mengambilnya. Kita PT 1 tumbuh 2. Di dunia PT sekarang 4 bulan depan tumbuh ulang. Itu kalau lebih bagus tumbuh ulang. Kalau tidak ya tahun depan baru tumbuh. Apalagi cingke, 1 tahun depan baru baku jaga cingke semua tumbuh. Di surga PT 1 tumbuh 2. Wala mamnu'a dan tidak terlarang mengambilnya. Kalau ada pohon mangga tak lewat pagar, boleh ambil, ada orang punya. Tapi di surga tidak terlarang mengambilnya. Allah. Kemudian walahmi tayrin mimma yastahun, dan daging burung yang sudah siap. Burung akan terbang di depan kita, baru terbetik di hati suka apa, langsung jadi. Di dunia ini mau suka makan piritode, makan iloni, aku cari hinta katung rampa-rampa, aku cari bulu-bulu, siksa. Di surga terbetik di hati langsung jadi. Kita makan di tulang terbang itu burung lagi, masya Allah. Begitu seterusnya. Habis makan buah, makan daging, wahurun in ka'amthalil buhul maknun. Bidadari satu paket. Habis makan buah, makan daging, baru makan daging manta. Nah ya, asal daya belum tahu tuh dia. Bidadari ka'amthalil buhul maknun, seperti mutiara merah murah menyilaukan para mata. Maksudnya orang yang paling bewot di dunia ini, yang paling loyo, paling tua di dunia ini, begitu dia dari surga langsung jadi kuat. Saya pernah bawa jamaah dari Medan di Qatar itu, kita jalan di namanya Sokwakif, pasar Irani. Di situ kafe itu, pasar itu banyak kafe di pinggir jalan. Baru seluruh orang Qatar banyak nongkrong di situ. Kafenya itu bukanya sore, di punya pasar buka sore sampai jam 2 malam. Ada satu meja, dulu wanita Arab, tidak pakai cadar, cuma jilbab hitam. Zen sudah, masya Allah. Ini Sebi yang sama kita orang pensiun tentara. So 60 tahun ada jalan bongko-bongko. Pas lihat itu di meja situ, langsung bagi dia. Dan kamu sekuat ini. Ya, ada perempuan cantik dia bilang. Memang ada perempuan cantik. Satu meja. Allah. Bayangkan baru dia tidak dari dunia, perempuan dunia yang busuk, langsung jadi kuat ya mamanya. Dapat lihat? Bila dari surga ya mamanya. Allah. Kenapa itu berada di surga? Uruban atraba, setia lagi mencintai pasangannya. Kita punya istri, lama tidak kasih doi, maragi. Lama tidak ongkos, dojo. Bila dari surga Pak, kita lihat istri kita di surga terhayat 40 tahun. Terhayat 40 tahun. Bawa pulang rumah nanti, pandang istri 1 jam, pandang istri. Dia tampilin anak, kayak masuk gini jangan bersama kita. Allah. Seluruh muara air sungai di dunia gimana? Di lautan. Air sungai rasa apa? Rasa tawar. Air laut rasa asin. Tapi semua air sungai masuk ke air laut tidak bisa merubah rasa air laut. Tetap asin. Tapi satu kali bila dari surga yang mulia, dia belum mudah di lautan Amerika, lautan di Kuangan jadi manis. Dia belum mudah di lautan Amerika, lautan di Kuangan jadi manis. Bagaimana itu mudah kita minum dari kiamat nanti. Allah. Allah Akbar. La ilaha illallah. Dan juga semua kenikmatan surga dan itu bidadari Pak. Nabi sedangkan kerudu wanita dalam surga nilainya kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya.
baru dia gunung. Dia punya rambut, dia punya mata, dia punya hidung. Wanita surga yang mulia punya pakaian 70 lapis. Setiap lapisan beda warna, beda bau. Dan kalau terbuka, cuma dia pandangan mata. Oh, tak buka. Kamu tak buka-buka. 70 lapis tak buka mata. Tak buka. Allah. Dan di surga Pak, setiap hari kelihatan ganteng. Tambah ganteng, tambah cantik kita punya di surga ini. Di surga Pak, hidup selama-lamanya, tidak mati-mati lagi. Di surga tidak ada tidur. Kemudian sehat selama-lamanya, tidak banyak gula. Sudah habis gula di surga. Apa kau cikumunya sama habis. Sehat selama-lamanya. Kaya selama-lamanya. Tidak ada tagihan-tagihan, habis tagihan. Kaya selama-lamanya. Berapa? Senang selama-lamanya. Harta susah sering tidak habis surga mulia. Allah. Kemudian mudah selama-lamanya. 33 tahun. Dan sekarang semua kenikmatan surga kita kumpulkan yang mulia. Bidadari, makanan, perempuan dalam surga yang mulia, semua kenikmatan surga kita kumpulkan. Ulama mengatakan yang mulia tidak melebihi satu titik kenikmatan memandang wajah Allah yang maha mulia. Wajah Allah lebih nikmat daripada semua kenikmatan di dalam surga yang mulia. Maksudnya surga saja, ulama surga itu tidak bisa kita bayangkan. Ulama kata semua ahli dunia fikir tentang surga. Saya begini, anda begini. Satu dunia fikir tentang surga, kata ulama. Surga itu kata ulama lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Mala ainun ra'at, wala udhun samiat, wala khatar ala qalbi basar. Surga itu kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Walaupun kita sudah dengar ini surga bagi model, itu tidak sama aja mulia. Wala udhun samiat, belum pernah terlintas dalam mata manusia, belum pernah terdengar dalam telinga manusia, wala khatar ala qalbi basar, dan belum pernah terbetik dalam dada-dada manusia. Satu dunia fikir tentang surga yang mulia, kata ulama itu surga lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan. Dan semua kenikmatan surga kita kumpulkan mulia tidak bisa melebihi satu titik kenikmatan memandang wajah Allah yang maha mulia. Wajah Allah ini lebih nikmat dari semua kenikmatan dalam surga. Maka Nabi katakan, barang siapa rindu berjumpa Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Ya apa? Rindu mati tidak? Nabi katakan, al-maut tufatul mu'min. Kematian hadiah bagi orang beriman. Mau berjumpa dengan Allah SWT. Maka itu doa Nabi katakan, dunia penjara bagi orang beriman. Penjara. Orang di penjara teriak umur panjang. Ya Allah, tambahkan masa tahananku. Ya orang penjara cepat kasih keluar dari penjara ini. Ada orang tua minta umur panjang lagi. Sudah 40 tahun, ya Allah tambah saya berumur ya Allah. Sudah yang susah tambah umur panjang lagi. Tidak rindu berjumpa Allah SWT. Tidak rindu berjumpa Allah SWT. Cuma rindu kampung, rindu istri, masya Allah. Kekasih sebenarnya Allah SWT. Semua kenikmatan surga kita kumpulkan tidak melebihi satu titik kenikmatan memandang wajah Allah yang maha mulia. Nabi SAW siapa rindu berjumpa Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Barang siapa enggan berjumpa Allah, Allah pun enggan berjumpa dengannya. Baru satu sifat Pak. Bertambah kedua sama panjang. Hadis terakhir di amal diskusi katakan, al-jannah jannati, al-mal mali, al-jannah jannati, man yastari jannati bil mali. Dalam hadis kita katakan harta hartaku. Coba bilang mau harta mau punya, coba bilang. Coba, harta nggak punya. Siapa punya Pak? Allah punya. Ini hadis diskusi bilang. Mali harta hartaku. Al-jannah jannati, surga kata Allah. Man yastari jannati bil mali. Dan Allah katakan, siapa kata Allah yang mau membeli surgaku dengan hartaku. Kasih mudah di surga, bukan di rumah bus di dunia ini. Bukan tembok-tembok investasi di dunia ini, bukan. Ada fulus di surga Allah SWT. Ulama kan, kalau untuk agama itu namanya investasi. Kalau untuk dunia pengeluaran, bikin rumah, bikin lubang, bikin ini, bikin hotel, pengeluaran. Kalau kita korban untuk agama, itu namanya investasi. Siapa sholat?
siap investasi insyaallah. Maka terus niat insyaallah jangan mati di kampung, mati di negeri-negeri lain. Di kampung banyak adat. Ada tujuh air, siram, badul lingkar dengan sorban apa semua banyak adat. Niat kok mati di negeri-negeri lain karena agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, niat mati di negeri lain. Sehingga di mana? Di mana Iwan? Oh, kuburnya di Turki. Di mana Pak Haji Sambara? Kuburnya di Madinah. Masya Allah. Di mana Pak Yanto? Kuburnya di Afrika Selatan. Masya Allah. Jadi bangga sama beliau. Gimana ya soalnya? Makanya ini di depan ada juga kabupaten. Ada juga kabupaten. Kabupaten semua keluar di Allah SWT. Soalnya kita bawa kerja Allah SWT. Semuanya soalnya niat di hati 4 bulan tiap tahun. Baru yang belum ada paspor pegang paspor Pak. Jangan sim ulang-ulang baking, paspor yang baking. Di Pak dunia luas ada Amerika, Eropa. Ini cuma tak pun di kampung pakal ini ada apa kamu? Ini agak dalam hadis kan? Rumah punya yang disabdakan itu tidak tamat niat tamat nusra min Allah. Jika terputus niat seorang hamba, terputus bantuan Allah datang kepadanya. So niat apapun dikira jauh, habis bantuan Allah datang kepadanya. Jadi niat itu jangan sampai putus hati. Jangan ada kemarin niat, sekarang sudah tidak niat. Nah ini terputus bantuan Allah datang kepadanya. Maka sudah niat 4 bulan negeri jauh ke negeri jauh. Insyaallah. Niat kedua doa, ya Allah pilih saya 4 bulan. Hatta baru atako, apa yang keluar? Hatta baru atako. Cuma kalau 4 bulan tagihan sebanyak, ya Allah 4 bulan tagihan sebanyak ya Allah. Tapi 4 bulan keluar tak doa, minta sama ya Allah pilih saya 4 bulan begitu. Insyaallah. Pilih saya, menangis ya Allah kasih saya semua ya Allah. Dunia tas umum tabah berkatnya ya Allah. Insyaallah. Terakhir Pak nekat. Insyaallah. Seperti Abu Jamil tadi. Jangan sampai kita keluar karena istri mendapat cambuk di kubur maunya. Sebenarnya insyaallah Allah. Kalau sampai yang kes Pak malam ini bagi saya. Iya. Masya Allah. 50 hari. Allah. Yang malam ini kayak ibu Masya Allah, Pak Ari, Riwan, Pak Yanto Masya Allah. Dan keperluan Pak yang mau dibawa ke buku, hendaknya di malam ini store Pak. Dan terakhir jangan lupa doa untuk khususnya istimewa, khususnya Jor Kabupaten. Kalau Jor banyak yang keluar, ini akan jadi sebab kita surah alam dunia. Semuanya soalnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.